Sebelum saya melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, ada beberapa pesan atau nasihat yang ingin saya sampaikan kepada saya pribadi yang pertama kali dan kaum muslimin dan kaum muslimat secara umum, beranjak dari firman Allah Jalla wa Ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, terkait virus corona ini secara ringkas. Yang pertama, hendaknya kita selalu memperkuatkan iman kita kepada takdir Allah Jalla wa Ala, agar kita tidak dihantui dan berada di dalam keterpurukan karena kegelisahan dan kepanikan yang berlebihan. Yang kedua, hendaknya kita selalu bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Definisi tawakal itu, kata para ulama, adalah sidqul i'timadi 'ala Allah 'azza wa jalla fil umuri kulliha. Adalah kejujuran hati dalam menggantungkan segala urusannya kepada Allah Jalla wa Ala. Hendaknya hati kita selalu murni dengan ketergantungannya kepada Allah Jalla wa Ala. Dan Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukup untuknya. Yang ketiga, hendaknya kita melakukan sebab-sebab yang syar'i, seperti menjaga doa dan zikir-zikir yang telah warid di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ya, seperti zikir setelah salat 5 waktu, zikir pagi petang, dan yang lainnya. Di antara sebab syar'i pula yang selain ritual ibadah adalah melakukan tibbun nabawi yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan, seperti meminum habatus sauda, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-habatus sauda dawa li kulli da. Habatus sauda merupakan obat untuk segala penyakit illal maut, kecuali kematian. Meminum minyak zaitun, sebagaimana minyak zaitun merupakan salah satu dari tibbun nabawi, watin wa zaitun, dan hadis-hadis serta ucapan ulama Islam terkaitnya di dalam pembahasan tibbun nabawi. Meminum madu, ya, karena Nabi SAW bersabda, asyifa fi thalathah, obat itu ada pada 3 perkara. Di antaranya Nabi sebutkan syurbatul asl, minum madu. Dan tentunya ketika seorang minum madu, ya, hendaknya dia memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, apakah madu tersebut, ya, asli. Yang kedua, dengan kadar yang diserahkan kepada ahlinya. Juga melakukan bekam, ya, seperti yang Nabi SAW bersabda, asy-syifa'u fi thalathah. Di hadis yang sama, obat ada pada 3 perkara. Di antara yang Nabi katakan adalah al-hijamah, melakukan bekam. Dan Nabi SAW sendiri telah melakukan bekam. Sebab syar'i atau anjuran syar'i lainnya yang selain ritual ibadah adalah memakan kurma ajwa Madinah 7 butir di setiap pagi hari, agar terhindar dari sihir dan segala racun, serta sebab-sebab lainnya dalam perkara tibbun nabawi yang dibahas oleh para ulama dalam pembahasannya. Pesan berikutnya terkait virus corona ini pula, agar kita melakukan sebab-sebab duniawi yang telah dianjurkan oleh para pakar dalam hal ini, ya. Dan tentunya dalam hal ini adalah mereka para medis yang terpercaya dan pemerintah kita. Maka himbauan para medis dan pemerintah kita hendaknya direalisasikan dan diindahkan, karena mereka berbicara dengan pengetahuan dan pertimbangan-pertimbangan yang amat jauh, yang sebagian pertimbangan tersebut tidak kita ketahui. Pesan yang lainnya, agar kita tidak mudah membaca, menerima, dan men-share setiap berita yang kita dapatkan terkait corona ini tanpa meng-cross-check terlebih dahulu berita atau artikel tersebut ditulis, disampaikan oleh ahlinya dalam hal tersebut ataukah bukan. Karena kalau tidak, kita akan terjerumus ke dalam sifat dusta, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, kafa bil mar'i kadziban, dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain, itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami', cukup seorang itu dikatakan pendusta tatkala dia menyebarkan setiap berita yang ia dengarkan. Nasihat dan pesan berikutnya, dan ini juga disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, agar setiap orang tidak menimbulkan fitnah
dengan ucapan dan sikap pribadinya atau pendapat pribadinya terkait virus corona ini. Sebagai contoh, dia mengeluarkan pandangan pribadinya yang bertentangan dengan himbauan atau ketetapan yang telah diambil atau disampaikan oleh pemerintah. Ini akan menimbulkan fitnah. Ya, kalau memang dia memiliki pendapat pribadi dalam hal ini yang bertentangan dengan ketetapan dan himbauan pemerintah, maka hendaknya jangan dia menyampaikannya ke orang lain atau ke media sosial sehingga tidak menimbulkan fitnah, kekacauan dan perselisihan terhadap suatu negeri. Ini beberapa pesan singkat yang ingin saya sampaikan terkait virus corona.